warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang sholih dan sholihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada suatu ungkapan yang mengatakan waktu ibarat pedang, al-waktu kasoif. Teman-teman, dalam Quran surah Al-Asyr ya, yang berarti waktu, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia itu kerugian, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang-orang yang saling menetapi kesabaran, saling menasehati ya teman-teman, dan dalam jalan ketakwaan. Nah, teman-teman ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum perbuatan. Ada 5 ya, ada wajib, ada sunnah, ada yang mubah ya, ada makruh dan ada yang haram ya. Dan kita sudah sama-sama memahami bahwa kita sangat dianjurkan ya, sangat disemangati untuk mengerjakan yang wajib yang pertama ya, kemudian yang sunnah, baru yang mubah gitu ya. Kemudian untuk yang makruh dan haram maka senantiasa kita hindari ya teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang ada namanya teman-teman fikih aulawiyat, artinya adalah fikih prioritas, dimana selama kita hidup di dunia ini kita harus mengutamakan amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini agar waktu yang kita miliki di dunia ini yang Allah berikan itu bermanfaat dan berguna dengan sebaik-baiknya. Simak ya penjelasannya berikut ini. Bina Saksiyah Islamiyah edisi Fikih Islam. Tentang hari ini, tentang fikih aulawiyat ya teman-teman, atau fikih prioritas. Di antara banyaknya amal-amal atau perbuatan yang ada, maka kita harus tahu mana amal perbuatan yang harus kita dahulukan ya daripada perbuatan-perbuatan yang lainnya ya teman-teman. Hukum perbuatan ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, kalau wajib, sunnah, dan mubah itu boleh kita kerjakan ya. Yang wajib harus kita dahulukan daripada yang sunnah. Yang sunnah pun harus kita dahulukan daripada hal yang mubah ya, yang boleh-boleh saja. Misalnya ketika kita lagi nonton TV gitu ya, kemudian disuruh Umi untuk membantu, maka kita akan mengerjakan membantu Umi ya, karena itu adalah wajib. Atau di antara perbuatan misalnya Ana mau ngaji kah atau mau santai-santai dulu Ana mau ngaji aja deh karena itu sunnah. Nah, karena misalnya istirahat atau tadi santai-santai itu hal yang mubah ya teman-teman, maka kita dahulukan yang sunnah, yakni tadi kita tadarus misalnya ngaji gitu ya, untuk mengisi waktu kita. Kemudian kalau sunnah dengan wajib ya, sunnah misalnya tadi kita ngaji ya, kemudian ada Umi minta tolong ya, maka kita wajib untuk menolong Umi dulu ya teman-teman, baru ngajinya bisa ditunda ya. Nah, kalau untuk perbuatan yang makruh maka kita usahakan untuk menghindarinya ya teman-teman. Misalnya kemarin menahan BG hadas ya ketika mau sholat, maka kita selesaikan dulu ya, ke belakang dulu, nah baru kita sholat. Kalau yang haram, nah itu mutlak tidak boleh dikerjakan ya. Misalnya Ana mau keluar rumah nih ngambil jemuran, disuruh Umi kan, tapi Ana nggak pakai kerudung
ya udah Gin mau cepet-cepet. Nah nggak boleh ya, walaupun misalnya disuruh Umi tadi ya, tapi kalau hal yang haram maka kita tidak boleh melaksanakan ya teman-teman. Misalnya tadi mengambil cucian, ngambil jemuran tanpa menggunakan kerudung, misalnya tidak menutup aurat, maka itu tidak boleh kita lakukan ya. Teman-teman ya, ambil dulu kerudungnya ya, jilbabnya. Apabila cuciannya tadi di luar rumah, maka kita ambil kerudung sama jilbab, kita tutup aurat dulu, baru kita ngambil jemuran ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya apabila wajib dengan wajib itu bersamaan waktunya? Misalnya antum sedang belajar ya kan, wajib ya belajar, kemudian dipanggil Umi nih untuk membantu Umi. Nah mana nih yang dikerjakan duluan ya? Nah caranya adalah pilihlah yang waktunya mendesak dan menunda dulu yang lain ya. Misalnya tadi kalau misalnya Uminya perlu bantuannya cepat ya, maka tunda dulu belajarnya. Nah ya, kemudian setelah selesai dikerjakan, kembali lagi dikerjakan ya, karena itu adalah suatu kewajiban ya. Jadi setelah tadi menyelesaikan dari sama Umi gitu ya, membantu Umi, maka kita kembali lagi untuk belajar ya teman-teman. Maka kesimpulannya adalah perbuatan tadi ada 5 hukumnya, yang mana ketika perbuatan itu hukumnya wajib harus kita kerjakan ya, tidak boleh kita melalaikannya. Kalau perbuatannya haram ya, maka harus kita tinggalkan, kita tidak boleh mengerjakan yang haram-haram ya. Kemudian kalaunya sunnah, maka kita upayakan untuk kerjakan sekuat tenaga nih Anda mau ngerjakan. Kalau makruh harus kita tinggalkan ya. Kalau mubah, nah kita pilih mana yang lebih bermanfaat, maka itu yang kita kerjakan ya. Terakhir pesan Ustazah adalah selamat beramal sholih teman-teman setiap hari. Ingat ya, ingat selalu akan fikih prioritas atau fikih aulawiyat yang kita pelajari tadi, untuk kita memilih mana perbuatan yang kita lakukan ya. Kita isi waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak bisa kembali teman-teman. Waktu antum kecil ini ya, baik sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan, membiasakan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga nanti ketika antum sudah besar, antum selalu ringan untuk melakukan kebaikan tersebut dimanapun antum berada ya. Selalu menjada wajada untuk semua kebaikan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.